Saudara, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dengan kasus kematian pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan tewas mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Proses olah TKP ini meliputi pengamatan lokasi mobil milik Hendrawan Ostevan yang tercebur ke laut. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut diduga melaju di dermaga Marunda dengan kecepatan 35 km per jam. Dan saudara, inilah foto bagian dalam mobil milik pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Di bagian dalam interior mobil sudah tidak terlihat rupanya. Ini jok-jok mobil juga penuh lumpur dan kotor. Di bagian depan, kaca spion tengah tampak sudah terlepas karena kaca untuk menempel spion pun sudah tidak ada tempatnya. Polisi masih terus mendalami kasus kematian Purnawirawan TNI Brigjen Hendrawan Ostevan yang jenazahnya ditemukan di perairan Marunda, Jakarta Utara. Hendrawan yang merupakan Jenderal Bintang 1 dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara BIN ditemukan tewas mengambang di perairan Marunda pada Jumat 10 Januari lalu. Polisi sudah melakukan visum terhadap jenazah. Hasilnya tak ditemukan tanda luka di tubuh. Dari tim penyelidik tidak ditemukan, ya, sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya luka-luka di tubuh korban. Ya, mohon waktu, nanti akan kami sampaikan lebih rinci ya. Mohon waktu. Sementara itu dulu. Sebelumnya, mobil milik Hendrawan Ostevan ditemukan Sabtu pekan lalu. Mobil ditemukan dalam radius sekitar 5 meter dari bibir dermaga dan di kedalaman sekitar 6 meter dari permukaan air. Pada saat diangkat, kondisi mobil kacanya memang sudah pecah dan memang hancur ya, kondisinya itu udah hancur. Mungkin pada saat jatuh itu langsung terkena benda di bawah ya, jadi kayak seperti bemper depannya hancur. Dari mobil itu ada temuan-temuan benda lain? Kendaraan dipenuhi dengan lumpur dan karena ini objek dari pihak kepolisian, kami tidak menyentuhnya setelah diangkat. Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Adrianus Meliala menyebut, hasil otopsi dan kondisi paru-paru korban akan menentukan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal saat mobil masuk ke laut. Perlu dikejar dari kepolisian adalah bagaimana lokasi paru sebenarnya. Bagaimana status paru, apakah paru itu terisi lumpur dan air laut atau tidak. Nah, kalau memang terisi, artinya dia memang masuk ke laut itu dalam kondisi bernyawa, kondisi hidup ya. Ada dua kemungkinan, dia memang menunggu sampai kematian, atau dia pada saat terakhir lalu berusaha untuk menyelamatkan diri gitu ya, tapi kemudian nggak bisa dan ujung-ujungnya kemudian mati juga. Nah, tapi kalau kemudian yang bersangkutan memang dalam kondisi sudah mati, itu artinya yang bersangkutan memang dibuat sedemikian rupa sehingga lalu menjalankan mobilnya pada saat dia kondisi tidak sadar ya. Dalam kata lain kita bicara mengenai mobil yang dimasukkan giginya dan kemudian lalu blong sampai kepada ujung dermaga dan kemudian terjun. Mungkin begitu. Penemuan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penyebab kematian yang melibatkan sosok mantan anggota Badan Intelijen Negara itu. Proses pendalaman peristiwa ini dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Penyebab kematian pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang jenazahnya ditemukan di perairan Marunda masih misterius, saudara. Polisi menyebut tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Lalu bagaimana mengungkap kasus ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen, Pak Wawan Purwanto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Pak Wawan. Ya, Mas, salam sehat. Pak Wawan, ini kan kalau kita lihat tidak ada tanda-tanda kecelakaan, kemudian tidak ada tanda-tanda luka pada saat hasil otopsi. Menurut Anda, apa yang menjadi pertimbangan polisi untuk segera mengungkap penyebab kematian dari korban ini? Ya, tentu saja polisi tidak ingin menjadi teka-teki, jadi ingin kalau ini kan bisa tuntas. Dan betul. Tentu juga ada investigasi secara ilmiah yang bisa menjelaskan apa menjadi penyebab kematian Pak Hendrawan Ostevan ini. Jadi ada unsur kehati-hatian dari pihak Polri supaya juga nanti tidak menimbulkan spekulasi baru di masyarakat. Jadi kejadian sesungguhnya biar kan dirunut dari bukti-bukti lapangan yang ada dari
tubuh korban juga serta juga dari rem, jejak rem ataupun impact atau benturan kaca dan sejumlah barang-barang yang tersisa. Tentu dari situ akan bisa dianalisa mengenai penyebab kematiannya. Oleh karenanya memang kita sangat menunggu apa yang menjadi penjelasan dari pihak Polri sehingga nantinya makin terang benderang. Kehati-hatian ya. Terjadi spekulasi. Gitu. Iya, kehati-hatian yang tadi Anda sebutkan, apakah ini ada kaitannya dengan profiling dari korban? Ya, semuanya tentu ingin semuanya profesional ya. Ya, Polri juga sekarang peralatan juga makin canggih sehingga tenaga ahlinya juga bagus-bagus lah dari sana. Dan kita tentu juga menantikan hasil yang maksimal, yang bagus juga sehingga nanti bisa secara saintifik bisa dijelaskan latar belakang yang menyebabkan kematian dari korban. Oleh karenanya kita sama-sama lah memberikan kesempatan dan waktu untuk penyidik ini melakukan kinerja terbaiknya. Demikian. Tentu kita masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian begitu. Namun dari hemat Anda, karena kalau secara awam kalau kita lihat kan sudah ada bukti otopsi, olah TKP juga sudah dilakukan begitu. Butuh apa lagi begitu sehingga benar-benar kasus ini segera diungkap ke publik terkait dengan penyebab kematian. Nah ini kan karena juga menyangkut ketelitian sehingga ada cek, recek, dan cross check. Dan nantinya pasti akan diumumkan. Setelah betul-betul semuanya nanti bisa dilakukan kajian secara terpadu. Sehingga tidak setengah-setengah atau ada yang tercecer atau bahkan nanti terjadi pengulangan lagi, pembaruan lagi kan tidak enak. Oleh karenanya berita tetap kan disampaikan kepada publik mengenai perkembangan yang ada. Hanya kesimpulan akhir masih menunggu setelah tentu saja semua para ahli itu berkumpul dan menyimpulkan pada satu titik penyebab kematian Pak Hendrawan itu A misalnya. Nah ini yang kita nantikan bersama ya, kerja dari polisi untuk menyelidiki kasus ini. Pak Wawan, informasinya Anda mengenal sosok Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan ini ya? Seperti apa sosoknya? Ya saya kenal sudah 20 tahun ya. Ya saya kenal. Dulu setiap hari hampir ya ketemu terus karena dulu satu building gitu ya. Dan kalau pagi itu hanya saya di lantai 3, beliau di lantai 1 sehingga perjumpaan itu ya hari-hari gitu ya. Orangnya baik Mas, orangnya baik, kemudian cerdas, energik dan menghargai orang. Dan juga diskusi hal-hal yang krusial ataupun masalah-masalah yang menyangkut keahliannya. Dia memang ahli di bidang multi etnik dan hubungan luar negeri. Nah, itu yang sering dibahas ya bersama dengan almarhum gitu. Saat ada interaksi terakhir dengan almarhum? Interaksi terakhir kan beliau sudah lama pensiun ya. Interaksi terakhir paling baik pun, tapi pertemuan saya itu 2 tahun yang lalu intens. Dalam 1 minggu itu saya ketemu 3 kali. Dalam sekali pertemuan itu 2 jam karena ada yang dibahas masalah khusus ya, krusial waktu itu. Dan selebihnya kami baik pun. Dan memang beliau ini kan enak diajak diskusi dan menghargai pendapat orang. Beliau selalu begitu dan tidak pelit ilmu. Beliau tidak pelit ilmu. Ada pengetahuan apa yang selama ini ada di lapangan berdasarkan pengalaman yang ada disampaikan apa adanya. Ya, beliau sudah senior lah. Oleh karenanya kita banyak menimba dan menyerap dari pengalaman-pengalaman yang tidak ada di buku. Karena seperti file hidup gitu. Jadi disampaikan itu enak mengalir gitu. Berarti sebelumnya itu sempat intens berkomunikasi ya dengan almarhum. Ini terkait dengan penyelidikan, ini juga saya ingin putarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan hasil penyelidikan terakhir. Kita dengarkan dulu ya Pak Wawan.
Ya. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut adalah 35 km per jam. Hal ini didapatkan dari membandingkan ya antara jarak dan waktu pada video CCTV di TKP. Kemudian hasil yang keempat adalah tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Tadi hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, menurut Anda Pak Wawan, apa yang menjadi pertimbangan dan yang paling harus diungkap oleh polisi? Ya, dari paru-paru. Nanti akan kelihatan apakah paru-parunya terisi banyak air ataupun juga lumpur atau tidak. Dari situ nanti akan menentukan apakah pada saat mobilnya masuk ke laut itu dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Apakah ini juga akan mengarah kepada lebih mengetahui seperti apa kondisi sebelum akhirnya ditemukan meninggal untuk melihat pada saat melihat kondisi paru-paru ini? Iya, karena paru-paru menentukan apakah pada waktu kecebur itu beliau sudah meninggal atau justru masih hidup dan setelah kecebur masuk air laut ke dalam paru-parunya. Nah ini yang nanti dari forensik lah yang tahu mana hasil otopsi tersebut, dan ini kan belum diselesaikan secara tuntas sehingga belum diumumkan secara keseluruhan. Nah, kita memang masih menantikan hasil semua yang dilakukan berdasarkan laboratorium forensik, berdasarkan juga investigasi ilmiah yang dilakukan Polri. Demikian. Baik, kita nantikan ya seperti apa hasil penyelidikan dari kematian almarhum Brigjen Hendrawan Ostefan ini. Terima kasih pengamat intelijen sekaligus rekan dari almarhum Pak Wawan Purwanto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Wawan.